Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat tempat 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 117 TK tahun 2020 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Dan apabila ada penumpang yang belum sampai sudah keburu terbang, tentu saja yang pertama kita akan tawarkan apakah penumpang tersebut bersedia terbang di penerbangan berikutnya. Karena di beberapa kota kita ada beberapa penerbangan per harinya. Sari berita pendengar Hari Pahlawan 2020, Presiden Jokowi menetapkan 6 tokoh menjadi pahlawan nasional. Gagal terbang imbas macet, Garuda Indonesia beri kompensasi kepada calon penumpang. Inilah Warta Berita selengkapnya hari Selasa tanggal 10 November 2020 bersama saya, Sugandi Avandi. Dan saya, Andela Kusuma. Pendengar, tenaga medis, petugas ambulan, dan juga TNI Polri merupakan pahlawan sesungguhnya dalam menghadapi pandemi COVID-19, meninggalkan keluarga dan tak kenal lelah. Mereka lakoni demi berperang melawan virus tak kasat mata ini. Berikut kami hadirkan kisahnya dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2020 bersama dengan reporter kami, Rini Hairani. Senjatanya APD saat ini. Baik. Kalau musuh GAM senjatanya kan AK, senjatanya M16, peluru kan gitu. Pantang pulau sebelum corona tumbang. Itulah jargon yang kerap dipegang oleh Komandan Lapangan Kobra, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Muhammad Arifin. Ia seorang dokter gigi, spesialis orto yang secara militer berpangkat Letnan Kolonel Laut. Akan ada kita punya spanduk besar itu. Jadi tim Kobra kita jargon adalah pantang pulang sebelum corona tumbang. Artinya biar mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi setiap membaca itu, setiap mau naik ke tugas ke Tower 7, Tower 6, Tower 5 maupun Tower 4 terpampang spanduk itu. Sehingga dalam jiwanya itu masih semangatnya itu nggak akan pudar. Jadi ya pantang pulang sebelum corona tumbang. Sejak pemerintah mencanangkan percepatan penanggulangan COVID-19, Muhammad Arifin ikut terlibat. Itu ditandai dengan mengevakuasi 245 warga Indonesia dari kota Wuhan, Cina pada Minggu 2 Februari 2020. Pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, pesawat yang membawa mereka mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau. Pada 9 Februari 2020, kapal pesiar World Dream menghentikan aktivitasnya karena penyebaran virus corona. Sebanyak 188 warga Indonesia sebagai ABK di kapal tersebut dipindah dari kapal World Dream ke kapal KRI Suharto di perairan internasional tak jauh dari Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Selanjutnya, mereka dikarantina di Pulau Sebaru Kecil yang merupakan gugusan Kepulauan Seribu. Tak henti di situ. Pada Selasa 3 Maret 2020, pemerintah menyatakan akan membangun rumah sakit corona di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Selanjutnya, Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat disulap menjadi rumah sakit darurat COVID-19 yang beroperasi sejak 23 Maret 2020. Nah, di berbagai kesempatan itulah keterlibatan Muhammad Arifin sangat besar dalam percepatan penanggulangan COVID-19 ini. Jadi namanya kita manusia punya rasa takut walaupun tentara, kita juga manusia, bukan terbuat dari kabel kan gitu. Rasa takut tentunya pasti ada. Pertama kali tentunya pas di Pulau Sebaru kami ketemu dengan orang yang tentunya bekas positif, negatif, terus kemudian positif, negatif lagi ada. Jadi mereka yang dari kapal Diamond Princess Jepang itu kan kita terima di Pulau Sebaru. Nah kalau yang ex-Wuhan waktu itu kan negatif semua, tapi kalau yang ex-kapal Diamond Princess Jepang kan kita tahu bersama bahwa kapal itu sangat infeksius kan, ribuan yang positif, termasuk anak buah kapal yang dari Indonesia yang bekerja di situ juga ada yang positif gitu loh. Sehingga itulah yang pengalaman pertama mungkin bagaimana saya berusaha memprotek ya, bagaimana menggunakan APD, bahkan saya menggunakan topengnya Nubika itu yang untuk nuklir biologi kimia itu saya pakai. Saking awal takutnya ya. Di Wisma Atlet sendiri, ia terus menggelorakan semangat kepada seluruh pasien, bahkan memberikan kebebasan bagi pasien untuk menjalankan berbagai aktivitas guna meningkatkan imunitas tubuh berperang melawan COVID-19.
Arifin menegaskan bahwa garda terdepan dalam melawan virus corona bukanlah tenaga kesehatan, bukan pula aparat keamanan, melainkan masyarakat itu sendiri. Menurutnya, masyarakat yang harus menyadari pentingnya menjaga protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sebenarnya kita ini bukan garda terdepan, kita garda terakhir sebenarnya. Garda terdepan ada di masyarakat luar sana. Kenapa? Apa yang kita terima ini kan efek dari masyarakat luar sana. Apa yang dilakukan masyarakat di luar sana. Tingginya angka positif yang dirawat di sini ya tergantung masyarakat perilakunya di luar sana. Kisah lain diceritakan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Muhammad Syamsuddin. Jadi hari ini kalau ada ambulan lewat pasti walaupun nggak pakai APD putih itu COVID ya Pak, COVID gitu. Kepada Pro 3 RRI, Syamsuddin mengatakan kendala yang dihadapi dalam upaya menjemput hingga mengantarkan suspek COVID-19. Keterbatasan kamar di rumah sakit hingga sulitnya kawasan rumah suspek menjadi satu dari berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Mungkin bisa diceritakan nggak sih gimana kesehariannya dalam menjadi bagian untuk penanganan COVID-19 ini? Ketika ada panggilan true emergency, mau tidak mau semua unit yang ada itu dibekali hazmat suit atau baju APD untuk menangani langsung. Kita biasanya kalau memang ada panggilan ke rumah yang ada gejala mengarah COVID-19, maka sebelum berangkat kita memakai baju khusus tersebut di pos kita masing-masing. Setelah itu kita meluncur ke TKP atau ke tempat pasien itu, kita cek kondisinya secara umum, kita laporkan ke ada namanya command and control untuk memastikan bahwa pasien ini nanti diberitahukan kepada rumah sakit yang akan dituju. Di kedemen si pasien kita lakukan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu diinfus, kita infus langsung. Dengan kondisi kita memakai baju putih-putih itu, hazmat suit itu tentu terkadang memang dilemanya karena memang panas, terus terkadang tuh si kacamata itu berembun semua gitu kan. Jadi sedikit ada gangguan-gangguan sedikit lah ya untuk mencari urat nadi atau yang mau kita infus itu. Kekhawatiran, ketakutan, kemudian kendala apa lagi sih Pak yang dirasakan Pak? Di awal-awal memang tentu mencekam ya. Kondisi kayak gitu tuh menakutkan banget. Apalagi pun sampai sekarang ini ada kendala-kendala juga sebetulnya. Kendala-kendalanya memastikan rumah sakit, sampai bahkan ada juga yang sampai nggak ke bawah karena terkadang hampir semua rumah sakit belum beri tanda kutip ya, menyatakan tidak ada tempat. Terakhir kemarin hari Minggu itu kejadiannya begitu, belum tentu juga positif ya. Tidak seindah yang diceritakan di media yang beredar itulah. Jadi kadang-kadang akhirnya teman kita tertahannya, kalau dulu kita tertahannya di rumah sakit karena memang belum available lah tempatnya. Menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, tentu saja kekhawatiran tertular terus mengintai. Namun dengan disiplin menjaga kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan kerap Syamsuddin lakukan. Melihat banyaknya masyarakat yang masih abai dalam menerapkan protokol kesehatan, Syamsuddin pun mengaku miris dan berharap masyarakat terus bersemangat dalam berperang melawan pandemi ini. Ya mau nggak mau memang masalah awareness aja ya, kesadaran. Karena saya perhatikan nih, ya cuek dan abai aja lah. Sudah karena mungkin jenuh ya melihatnya. Akhirnya terlalu banyak yang abai ya. Kita sih berharap warga ya masih tetap menunjukkan keseriusannya melawan COVID-19 ini, bahwa masyarakat Indonesia pastilah mengingat momen bersejarah 10 November 1945 sebagai pertempuran Surabaya yang kelak diperingati sebagai Hari Pahlawan. Namun di masa pandemi COVID-19 ini tak dapat disangkal tenaga medis, petugas ambulans, bahkan aparat keamanan baik TNI dan Polri menjadi sosok pahlawan yang berjuang menghadapi virus corona yang hingga saat ini vaksinnya belum diproduksi massal. Mengorbankan banyak hal terutama kehidupan pribadi, meninggalkan keluarga, bekerja tanpa kenal waktu, mengabaikan peluh, cemas dan lelah demi mengantarkan, merawat hingga menyembuhkan pasien yang terinfeksi COVID-19.